Kan kalau tukang jahit kan kita perhatiin dia ada tempat tinggi. Dia papan, dia taruh di sini, dia taruh di situ jarum, dia taruh di situ benang, gitu, dia taruh di situ minyak. Dia tidak taruh itu di sini kecuali ada laci. Kalau ada laci boleh, baru taruh di dalam laci. Tapi jangan taruh di atas meja. Kita tidak akan pernah tahu siapa yang datang ke rumah kita. Kalau waktu dia datang itu ada kita, bisa kita pindahin. Waktu kita lagi beli, kita lagi belanja beli odol aja, kan odol bisa. Atau lagi ada keperluan apa gitu keluar sebentar, tiba-tiba datang tamu bawa anak, bawa yang tidak paham sama bahaya, dan itu terjadi. Memang kita nggak ditangkap karena nggak sengaja, tapi kan itu dari kita. Kan merasa, aduh ya ampun, kok aku taruh itu di situ kan udah meninggal anak orang, gitu ya. Jadi tujuan habis itu yang kedua, memelihara kesehatan pekerja untuk memperoleh hasil pekerjaan yang optimal. Memelihara kesehatan, istirahat yang cukup. Habis itu kalau menjahit itu kayak gini dia, ada sirkulasi udara yang bagus. Habis itu, jadi nggak bengek gitu, nggak cepat sesak napas kan, itu juga kesehatan. Habis itu pola duduk itu ibaratnya kan kalau lagi menjahit itu jangan bungkuk gitu. Nah, itu juga menjaga kesehatan. Kenapa? Ini usia masih muda ya, kayaknya 25. Sering-sering bungkuk nanti di usia 40 udah gini jalannya. Karena itu kan terbentuk dia. Itu namanya memelihara kesehatan. Itu juga ketiga. Masuk ke kesehatannya. Mengurangi angka sakit atau angka kematian di antara pekerja. Maksudnya itu antara pekerja itu kalau kita udah buka pabrik. Kalau ada di sini kan ada juga yang tukang jahit itu udah ada 10 mesin jahitnya kayak di pasar impres. Itu memang nggak buka pabrik, tapi itu sudah membutuhkan yang seperti ini juga karena sudah tenaga kerjanya udah lebih dari 3 gitu. Mencegah timbulnya penyakit menular. Nah, kenapa? Ini dari sini ada jaraknya. Kenapa? Kalau kan kadang-kadang yang namanya jahit itu batuk, kadang orang kan menular. Jadi jarak antara mesin jahit satu sama mesin jahit yang lain itu harus ada jarak seperti ini nih. Nah, jadi ini pun agak biasanya kalau di pabrik dijarangin lagi. Baratnya gitu, kalau ada penyakit menular dia tidak menularkan ke kawan-kawan lainnya. Jadi nanti misalnya udah ada tenaga kerja di rumah ada 5, itu jarak mesin jahitnya memang jarang-jarang. Itu adalah untuk menjaga. Jangan nanti, kan udah batuk aku gara-garakin. Jadi kita sudah menyalahkan orang. Padahal karena kita meletakkan mesin jahit itu tidak ada jaraknya. Nanti kita udah salahin orang. Padahal kita yang menempatkan mesin jahit itu tidak berjarak. Itu jadi ketiga juga tujuannya. Tujuannya lagi yang lain adalah membina dan meningkatkan kesehatan fisik maupun mental, menjamin keselamatan setiap orang yang berada di tempat kerja, mencegah dan mengurangi kerusakan yang diderita semua pihak karena terjadi kecelakaan atau keselamatan kerja atau kebakaran. Ibaratnya apa? Kita kalau lagi menjahit pasti ada bakal kain. Kadang-kadang mati lampu, ditaruh lilin di dekat bahan-bahan menjahit. Biasanya kan kalau orang jahit itu banyak kain di rumahnya. Kain yang udah nggak dijahit lagi pun ditaruh di situ semua. Begitulah jatuh api, jatuh rokok, kebakaran nggak? Nah, jadi tujuan kita mempelajari ketiga ini adalah untuk mengingatkan kalau kita menjahit, kain-kain itu letakkan aja langsung ke dalam lemari. Biasanya kalau tukang jahit sekarang dia ada lemari kaca model seperti itu, jadi kainnya itu ditaruh. Bahan-bahan yang nggak diperlukan lagi dibuang langsung. Jadi sehingga tidak ada potensi terjadi kebakaran. Karena kalau orang tukang jahit biasanya itu satu rumahnya itu semuanya kain. Mau kain pecah, mau kain belum dijahit, mau udah dijahit, semuanya letaknya di situ, di lantai semuanya. Itu potensi kan kebakaran, sangat berpotensi. Karena kebakaran itu dia menjalar. Kecuali kan di sini api, di sini udah ada lagi. Udah semen, oke. Tapi ini kok tukang jahit ini semua sampai ke dinding-dinding itu kain semuanya. Jadi kalau adik-adik ini nanti menjahit, habis jahit dilipat aja dulu, masukin dalam lemari. Habis itu sampahnya langsung dibuang untuk menjaga keselamatan kerja.
Ya kerja juga iya, keluarga juga iya. Karena kan di rumah pasti ada keluarga. Jangan gara-gara kita mau dapat duit 100.000, rumah kebakar gitu. Habis itu tujuan dari mempelajari K3 itu adalah memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan. P3K sebagai langkah pemberian pertolongan awal dalam penanggulangan kecelakaan yang terjadi di tempat kerja. Jadi kalau nanti udah ada tenaga kerja di rumah, alat-alat yang untuk mengobati itu harus ada. Misalnya kayak betadine, mana tuh kena jarum waktu kita anuin itu ketusuk jarum, ada Haniplas, itu adalah P3K ya, Haniplas, betadine, itu yang kecil-kecil dulu. Nanti kalau udah buka pabrik baru harus ada tabung gas. Jadi kalau kebakaran ada tabung penyelamatnya juga gitu. Faktor-faktor lingkungan kerja. Faktor-faktor di lingkungan kerja ini adalah ada faktor fisika, ada bising. Kan kalau kita melihat ada kebisingan, ada getaran, ada radiasi, penerangan kurang baik, ya kan? Ada temperaturnya yang ekstrim, panas. Jadi kita nggak sanggup kerja lama-lama, itu duduk lama-lama udah tinggi ya. Itu faktor yang mempengaruhi juga keselamatan kerja kita. Nah, radiasi itu bikin mata kita nanti gimana tuh agak rusak ya kan? Atau radiasi polusi udara. Jadi itu juga diperhatiin di rumah ya, di tempat kerja. Kalau nanti buka perusahaan itu jangan ada, itu mempengaruhi. Faktor biologi ini ada virus misalnya di tempat kerjanya kucing semuanya, bulu kucing semuanya. Bengek enggak tenaga kerja kita? Yang punya kucing kita, yang punya rumah, ya kan? Tenaga kerja kita duduk, nggak mungkin dia suruh usir. Kalau dia suruh usir itu marah yang punya rumah, nggak jadi lagi tukang jahit dia, pengangguran. Sementara dia belum mampu beli mesin jahit. Karena yang namanya kita membuka lapangan kerja, kita menyediakan mesin jahit untuk orang, bukan orang itu yang bawa mesin jahit ke rumah kita. Dia kan belum mampu beli mesin jahit, tapi karena dia belum mampu, dia disuruh hirup bulu-bulu kucing itu tiap hari, bervirus enggak? Selamat enggak kesehatan dia? Jadi kalau kita buka usaha jahitan di rumah, faktor kebersihan juga harus kita jaga. Jangan ada yang namanya kucing, tai kucing, kencing kucing, tikus, kecoa. Itu ada di tempat kita. Kita mungkin dia nggak sakit, udah biasa kita hirup yang seperti itu. Ada juga orang yang kebal hirup-hirup. Yang nggak kebal hirup-hirup ini satu hari dia bengek, dia otaknya udah gitu ya kan. Kasihan. Jadi itu juga harus kita perhatikan waktu kita melakukan usaha menjahit. Kalau ada orang lain, kalau nggak ada orang lain pun untuk kita. Karena yang namanya kebersihan itu sebagian daripada iman, kan? Apalagi bulu kucing, kita perempuan. Bulu kucing itu bisa mengakibatkan kemandulan gitu. Habis itu ada bakteri ya, tadi sama aja juga ada jamur sama. Habis faktor psikologi, hubungan dengan orang, pekerja dan lingkungan kerja. Kenapa faktor psikologi ini mempengaruhi keselamatan kerja kita? Ibaratnya kalau kita tukang berantem sama tetangga, kita ada tenaga kerja di rumah, kita ribut aja 24 jam sama tetangga kita. Tetangga kita ikutan stres nggak? Dengarin curhatan kita, curhatan tetangga kita, jadi sampah di tengah-tengah. Nah, jadi itu juga kita harus memperhatikan hubungan kita dengan orang lain. Kita harus baik karena kita punya usaha. Kita harus baik sama tetangga kita, karena dia juga jadi ajang promosi usaha kita. Dia punya kawan dia sendiri. Nanti di tempat arisan dia, misalnya dia kumpul lah di tempat pengajian, di tempat arisan. Ada orang tanya, di mana ada jahit baju yang bagus? Oh, di tetangga aku ada di samping rumah, ya kan? Jadi dia secara nggak langsung dia mau promosi kita kalau kita baik gitu. Tapi kalau kita nggak baik, mau nggak dipromosiin? Enggak, jadi itu juga diperhatikan sekali kalau kita buka usaha menjahit atau usaha apapun, atau tidak ada usaha sekalipun gitu. Sama lingkungan di rumah, lingkungan kawan, lingkungan apa gitu kita harus bagus ya. Habis itu ada faktor kimia. Faktor kimia ini debu, gas, buang, asap, kabut dan lain-lain ini juga mempengaruhi keselamatan
kerja di rumah, misalnya kita nggak pernah nyapu, misalnya debunya itu udah segunung, udah bisa jadi rumah semut, sehat nggak? Enggak, kan sebentar-bentar kita pasti batuk, kok gitu Jadi itu mempengaruhi kerja kita juga, mempengaruhi kesehatan kita juga. Di situ ada faktor ergonomi. Ergonomi ini artinya adalah tata cara kerja yang baik, namanya ergonomi. Jadi faktor dia ini tenaga terlalu diforsir. Misalnya tenaga kerja kita tuh harus siapin baju seragam 50 pasang tuh dalam waktu 4 hari, mungkin nggak? Nggak mungkin kan? Jadi jangan diforsir. Itu juga terjadi keselamatan kerja yang tidak baik. Di situ salah gerakan, angkat beban terlalu berat. Ada itu jobnya monoton, duduknya lama kali duduk berlebihan. Kalau kita duduk berlebihan terjadi kan batu karang juga kan, gagal ginjal. Jadi diperhatiin. Jadi duduk itu juga jangan lama sekali. Dilihat juga tadi seperti tadi saya bilang jangan terlalu bungkuk. Kerjanya itu harus tegak dia. Gitu. Ada yang tanya nggak sampai sini? Tanya coba. Tanya aja. Karena mana tahu dengan bertanya itu kan lebih luas lagi. Jadi nggak fokus sama itu. Ada nggak? Tunjuk tangan dulu. Ada door press ya? Iya. Nanti yang paling aktif ada hadiah. Ada nggak? Nanti kalau masalah memang betul-betul mau jadi penjahit dari sekarang itu belajar pola dulu. Pola-pola. Betulan kan mau jadi tukang jahit? Lumayan loh duitnya. Serius saya bilang. Satu baju aja sekarang harganya 250. Ongkos jahit lebih mahal. Lebih mahal kita menjahit daripada beli jadi. Ongkos jahit itu lebih mahal dari bahan bajunya lagi daripada ongkos jahitnya sekarang. Lumayan. Dan tidak ada kata malu-malu untuk cari uang. Saya dulu jual bakso baru saya. Alhamdulillah sekarang udah PNS gitu kan. Tapi dulu saya mulai dari jualan bakso. Dan saya ini jualan baju. Jualan baju dari saya naik Honda, dari saya naik motor ke Takengon. Lalu dulu pakaiannya saya taruh di goni, 7 goni, masukkan ke DL 300. Saya jualnya di pinggir jalan. Boleh tanya sama orang Takengon. Saya jualan di depan terminal pakai alas tikar aja. Jualan sebarin baju sama kerajinan Jogja dulu, tas-tas anyaman pandan itu. Jualan di situ. Terkumpul uang habis itu. Alhamdulillah kebeli mobil Mazda dulu. Mobil Mazda kan harga 35 juta. Habis itu saya jualan lagi bawa baju tuh pakai mobil Mazda itu. Memang saya PNS, tapi yang dagangan ini nggak ada tercampur sama gaji. Habis itu dari mobil Mazda itu saya jualan lagi ke Takengon. Setiap saya jualan tuh satu hari bisa bawa pulang duit itu 7 juta. 7 juta. Sama jualan baju itu kan murah-murah aja kita jual. Kalau saya misalnya harga baju kita beli modal 100. Jual aja 110, 120 di Takengon tuh laku. Ya kan? Waktu masa saya dulu. Habis itu akhirnya terbelilah Avanza tuh yang terparkir di depan. Sama jualan baju. Nah itu ya, itu yang saya parkir itu kebeli sama jualan baju. Sama jualan baju bisa lulus S2, bukan dari PNS kecil gajinya. Apalagi uang listrik, uang uang anak udah habis tuh sama gaji itu. Jadi kita nggak boleh malu-malu, optimis saja, optimis. Dan saya perancang busana di Batam. Jadi dulu punya kalian membatik kayak gini, adik kan udah ada membatik kan tadi kan. Jadi dulu di sini ada pelatihan membatik di sini di dinas industri yang ituin. Jadi saya sempatlah belajar. Kebetulan saya main Facebook kan saya suka upload. Sampai sekarang saya upload, masuk di pelatihan ini tadi saya upload. Jadi ditengok sama kawan saya di Batam. Dek, pelatihan apa tuh? Itu pelatihan jahit itu Pak, kan? Oh bisa nggak? Itu pelatihan membatik. Padahal saya cuma pegang chatting aja. Membatik saya mana mungkin bisa semua orang, saya cuma ngawas-ngawas saja kan. Jadi, Dek, bisa nggak ke Batam? Katanya. Ke Batam ngapain Pak? Iya nih kayaknya bagus juga itu kalau dibuka di sini batiknya. Bahannya apa-apa aja ya? Ditanya. Bahannya apa-apa aja ya? Ditanya. Akhirnya
saya dibawa bapak itu dan rombongan dinas Disperindak Dekranas Kota Batam saat itu ke Jogja, gratis. Nah, ke Jogja, kita nggak pernah ke Jogja gara-gara kita upload di Facebook ke Jogja kita. Ke Jogja saya kawanin lah bapak itu beli bahan-bahan membatik. Cuma nunjuk. Akhirnya dia sekarang batiknya itu terkenal. Dekranasda Kota Batam batiknya itu terkenal sekarang. Akhirnya dari dia bisa kita tunjukin bahan batik, orang itu kan panggil guru sendiri akhirnya. Kayak seperti kalian nanti bisa sama ibu ini, Bu, panggil guru polain lah, belajarin kami, Bu, panggil guru menjahit. Nah, bisa sama ibu ini lagi nanti kan ke depan. Nah, jadi saya cerita lagi. Dek, kayaknya saya lihat kamu pakai baju bagus-bagus sekali ya. Itu jahitan sendiri apa beli gitu kan? Gitu. Nah, saya bilang saya suka menjahit. Kalau orang di Aceh ini kan ibu-ibunya suka jahit, suka menjahit. Tapi bagus ya polanya. Padahal kita nggak ada, maksudnya nggak ada niat. Namanya kita kan cari modal juga, kadang di internet, kadang di apa, kita gambar-gambar sedikit. Oh ini sedikit, ini kesini sedikit gitu kan. Nah, akhirnya bapak itu suruhlah saya dikasih, habis itu bakal kain batik orang itu ke saya. Dek, ongkos jahit di Lok Sumawe berapa satu lembar katanya? 40 Pak. Waktu itu tahun 2000 berapa ya? 2009 lah. 2009 sampai 2012 kan masih murah ongkos jahit. 40 satu kain saya bilang. Oh yaudah saya kirim ya ini batik dari Batam ke sana, tolong dijahitin, bikinin model. Nantilah mau diapain katanya. Udah dikirimlah baju tuh. Saya pola-polain lah, bayarlah tukang jahit karena saya dulu di dinas industri. Kan saya ada pelatihan jahit juga dulu. Maksudnya adalah ngawas-ngawasin orang. Bu, tolong nih Bu jahitin sebentar. Jadilah kan pola-pola itu jadi. Rupanya diperagakan sampai ke Bali, sampai ke Surabaya. Harganya itu waktu laku baju itu satu saya dikasih 500. Asal baju itu laku saya dikasih 500. Saya nggak tahu dari mana labanya 500 untuk saya. Sementara ongkos jahit cuma 40.000 di sini. Begitu laku dek, bajunya udah laku lagi nih. Nah, manalah rekening 500, 400, kecil gak? Jadi saya tahun itu udah bisa ajak adik saya lah ke Jakarta. Waktu saya di dinas industri itu pakai uang itu aja, pakai uang ide. Kita menjual ide itu namanya. Kalau menjahit saya nggak bisa, monopola pun nggak bisa. Tapi saya jual ide. Rupanya ide itu mahal rupanya. Jadi saya bisa pergi dulu ke Surabaya, ke Bali karena itu dia. Jadi kita juga di sini harus kalau memang betul mau fokus ya kan, apalagi kalau belum ada kerja mau fokus bisa. Tuh, sama juga kayak gini, ini pasti dari nol kakak ini. Tiba-tiba udah ada toko kan, udah ada dipamerankan, kemarin udah ada baja-baja. Pasti udah kemana-mana juga Kak Dewi ini. Udah terkenal dia. Udah ada binaan dia dari BI kan, ada binaan. Jadi orang kalau lihat ada kalian, kita didatangin, nggak perlu kita mendatangin orang. Kalau kita udah ada seni yang lain dari orang, gitu. Itu. Jadi sekarang balik lagi ke sini. Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dalam menjahit. Ada yang tanya enggak? Tanya aja. Ada yang kurang ngerti nggak dari saya jelasin tadi? Ngerti? Ada termotivasi nggak? Ada kan? Rupanya ibu itu dari tukang jualan baju di pasar. Iya. Jangan lihat yang hari ini, lihatlah perjuangannya dulu. Gitu. Saya dulu jualan bakso lagi. Saya dulu tukang sablon lagi. Akhirnya jualan baju. Akhirnya alhamdulillah lah ya. Dan saya bukan PNS langsung. Saya waktu jualan bakso belum PNS. PNS ini ibaratnya ikut-ikut. Jadi kayak gini adik-adik ini juga. Jangan, oh aku mesti jadi PNS, aku duduk dulu di rumah, jangan. Apapun yang bisa kita lakukan, biarpun menjahit ini lakukan dulu. Nanti kok ada dibuka apa, ikut. Tapi yang namanya kerja, cari duit kayak gini, lakukan. Gitu. Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dalam menjahit. Satu, sikap kerja yang serius, tenang dan tidak terburu-buru. Serius ibaratnya gini, jangan hari ini kita kepingin jadi tukang jahit, besok udah gak kepingin lagi. Nah, itu namanya gak serius. Padahal kok kita seriusin ya, nah, kita bisa jadi apa nih? Kan sekarang di Instagram ada juga yang lagi heboh-heboh yang di Banda Aceh itu kan.
dia jualan baju lewat online, tapi dia udah bisa beli rumah besar, ya kan? Nah, itu dia serius, karena dia serius. Itu udah jadi kayak apa ya? Dia udah melebihi seleb ya, saya lihat ya. Udah mobilnya udah wow, ya kan? Apa namanya? Kiki ya? Shirley ya, Shirley. Itu Barbie ya, kayak Barbie itu kan. Dia kan fashion juga kan. Herlin, pokoknya itulah lagi terkenal-kenalnya. Dia cuma online gitu. Orang ini yang di rumah dia itu cuma pegang komputer. Bajunya itu kan dari sana, dari Jakarta. Tapi dia bisa mempekerjakan orang-orang itu di rumah dia khusus untuk modalin. Karena mungkin yang operator ini nggak punya modal, cuma bisa main komputer. Tapi dia kan jadi wow gitu. Saya jadi mantap kali udah melebihi artis nih, boleh di Instagram saya bilang. Cuman gara-gara dia taruh internet itu aja kan pakai HP mungkin, ya kan? Orang tuh duduk satu hari di rumah dia pakai HP. Paling-paling, oh ini ada yang pesen, dia baru keluarin duit. Ini ada yang pesen, keluarin duit. Udah dapat mobil itu buka atas tuh. Dari PD kali ya kan? Itu dari PD, dari orang mungkin lebay kali gayanya, mau nggak pikirin. Sekarang nggak usah pikirin orang. Sekarang selama itu tidak haram, ya kan, masih sopan dan tujuannya untuk cari rezeki, lakuin aja, nggak usah pikirin orang. Tuh. Apalagi tukang jahit, ya kan, tukang jahit, jadi cantik dari tukang jahit, mau gue pikirin, ya. Emangnya gue bisa dapat duit dari luar, itu aja pikirin. Masa bodoh ya, jahit aja terus, makin bilang orang, cantik aja tukang jahit, makin dijahit aja terus. Begitu kita terkenal baru dia kayak gini. Iya, tuh kan banyak orang sininya kayak gitu kan. Begitu kita terkenal baru, oh iya ya, kenapa rumah jadi tukang jahit kayak dia, pasti itu juga di akhirnya. Itu. Habis itu menjaga lingkungan kerja agar selalu bersih dan rapi. Seperti saya bilang tadi, kerapian sama kebersihan harus nomor 1. Jangan taruh kain sembarangan. Habis itu sapu, jangan ada bulu binatang, jangan ada bulu apa-apa di rumah, bersih dah. Jadi pelanggan pun yang masuk ke tempat kita tuh enak gitu, nyaman. Nah, kalau kita rumah kita semak juga, orang juga nggak mau duduk lama-lama dia di rumah kita. Mungkin dia nanti cari yang lain. Itu juga mempengaruhi nama. Kalau kita buka butik itu mempengaruhi nama butik. Nah, ibaratnya gini ya, kita tidak berkelas, tapi kita lakukanlah seperti orang berkelas gitu. Tempat kerja tidak licin dari air maupun minyak. Nah, ibaratnya jangan ada sampai yang terpeleset kan, sampai itu masuk rumah kita, cari tukang urut. Siap kan? Nah, jadi dijaga gitu. Nah, misalnya ada minyak itu nanti disingkirkan dulu minyak, karena minyak itu kan licin juga, air, jangan sampai ada